Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Barokah. Saya akan menjelaskan poin A, yaitu hal yang wajib dipatuhi penyunting. Dalam proses penyuntingan naskah, ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi dan dilakukan secara bersama yang dinamakan kode etik. Dalam buku Rifai 1995 terdapat 6 jumlah kode etik. Poin pertama, penyunting naskah wajib mengetahui informasi tentang penulis naskah sebelum memulai menyunting naskah tersebut. Adapun 3 cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang penulis naskah tersebut. Yang pertama, dengan cara menghubungi langsung penulis naskah tersebut, entah melalui tatap muka, telepon, atau berkirim surat. Yang kedua, melalui editor penerbit bersangkutan yang pernah berhubungan dengan penulis tersebut. Yang ketiga, melalui penerbit lain yang pernah menerbitkan karya dari penulis itu. Setidaknya penyunting naskah telah memperoleh gambaran atau kesan tertentu mengenai penulis naskah, termasuk mengenai temperamennya atau wataknya. Poin kedua adalah penyunting naskah bukanlah penulis naskah. Penyunting naskah sekedar membantu penulis atau pengarang, namun tanggung jawab isi atau materi tetap ada pada penulis, bukan pada penyunting. Oleh karena itu, penyunting tidak boleh atau sebaiknya tidak mengambil alih tanggung jawab sang penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayatullah. Saya akan melanjutkan materi dari Erlin Lailatul Barokah. Poin 3 dan poin 4. Penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Poin 3. Gaya yang perlu ditonjolkan dalam naskah ialah gaya penulis, bukan gaya penyunting. Meskipun penyunting boleh mengubah naskah di sana sini, misalnya ejaan, yang penting tampilkan tetaplah gaya penulis. Poin 4. Penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Sebelum naskah terbit, informasi yang terdapat dalam naskah sifatnya rahasia. Informasi itu hanya diketahui oleh penulis dan penerbit atau penyunting. Oleh karena itu, penyunting tidak boleh membocorkan informasi itu sehingga orang lain bisa mengetahuinya dan kemudian menerbitkan buku dengan tema yang sama. Misalnya, dalam dunia penerbitan, hal semacam ini dianggap tidak etis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'alamah dengan NPM 2019-215035. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai kode etik penyuntingan. Adapun poin 5 dalam kode etik penyuntingan adalah penyunting naskah wajib berkoordinasi dengan penulis tentang hal-hal yang mungkin akan diubahnya dalam naskah. Seorang penyunting harus berkoordinasi dengan penulis jika akan ada perubahan seperlunya. Artinya, seorang penyunting naskah tidak boleh mengubah naskah tanpa seizin dari penulis, karena hal tersebut akan merugikan berbagai pihak, baik pihak penulis maupun pihak penerbit. 6. Penyunting naskah dilarang menghilangkan naskah yang akan, sedang, atau yang sudah disunting. Dalam tugasnya sehari-hari, seorang penyunting naskah bertanggung jawab terhadap penulis dan penerbit. Maka naskah yang disuntingnya harus dijaga jangan sampai hilang atau jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat merugikan pihak penulis maupun pihak penerbit. Jadi, pihak penyunting harus betul-betul bisa menjaga naskah yang masih berada di dalam tanggung jawab pengerjaannya. Terlebih naskah tersebut bisa menjadi buku yang bestseller atau buku yang terkenal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Nurlahi Saleh ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai 3 macam penulis. Penulis, jika ditilik dari naskah yang masuk ke penerbit, terdapat 3 macam penulis, yaitu yang pertama, penulis profesional.
Penulis profesional biasanya sudah mahir dalam menulis dan sudah menghasilkan banyak buku. Maka penyunting dengan sangat mudah melakukan tugasnya. Naskah yang dikirim oleh penulis profesional biasanya jarang terjadi kesalahan atau diistilahkan naskah matang, sehingga penyunting lebih mudah dalam menyunting dikarenakan tingkat kesulitannya ringan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Baik, yang kedua ini ada penulis semi profesional. Bila dibandingkan dengan penulis profesional, penulis semi profesional ini memungkinkan lebih banyak kesalahan. Artinya, tugas penyunting lebih berat dibandingkan dengan naskah yang dikirim oleh penulis profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Nuraini. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu penulis amatir. Penulis amatir atau PA memiliki kemampuan paling rendah jika dibandingkan dengan penulis profesional atau PP atau juga PSP. Hal ini menjadikan penyunting naskah harus bekerja keras dalam melakukan penyuntingan naskah. Perbedaan penulis profesional adalah penulis yang menjadikan kegiatan profesi. Sebaiknya jika penulis amatir, mereka yang menulis hanya sekedar hobi saja dan berbeda lagi dengan penulis pemula. Dan bila dihubungkan dengan teknis menulis, tentu saja penulis profesional biasanya yang lebih mahir dalam merangkai atau menerapkan kata-kata. Ada beberapa perbedaan antara penulis pemula dan profesional. Yang pertama ada cara berpikir. Penulis pemula biasanya kurang handal, kurang tekun untuk mengikuti perkembangan isu-isu yang ada di dalam masyarakat. Meskipun penulis pemula mengetahui isu-isu yang berkembang, namun biasanya mereka masih lemah dalam mengungkapkan esensi di dalamnya. Hal ini yang membuat penulis pemula terhambat dalam proses teknis menulis. Yang kedua ada arah pembahasan. Tantangan bagi penulis pemula dalam menulis buku, arah pembahasan yang ingin disampaikan, misalnya dengan menggunakan cerita tambahan yang diarsipkan ke dalam cerita utama yang disebut Peter. Yang ketiga ada pemahaman sudut pandang. Kita harus menentukan siapa kita di dalam buku, apakah menjadi subjek, objek, atau yang disampaikan. Selanjutnya sudut pandang yang lebih dalam maknanya. Penulis pemula biasanya dilihat berusaha jika di dalam tulisannya sendiri. Akibatnya penulis pemula yang tidak punya sudut pandang khusus pada tulisannya karena penulis main aman. Dan yang keempat ada isi tulisan. Penulis pemula harus paham betul di dalam tulisannya, mulai dari pembukaan, proses, hingga penyelesaian. Pembukaan pada pemula dapat dilihat dari pembukaan yang tidak memperlihatkan konflik. Untuk buku fiksi, tips ini memang bisa mulai dicoba. Konflik ini seharusnya sudah membayangkan muncul di pembukaan cerita atau prolog, bukan pembukaan yang salah sehingga mengabaikan atau menahan konflik. Mungkin dari saya cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.